Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 10. Saya Muhammad Rizky Septian Maheko. Saya Naila Zainal Khonsa. Saya Nailil Yusro. Selanjutnya, kami akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Yang kedua, tujuan supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Yang ketiga, jenis-jenis supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Dan yang keempat, supervisi dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah MI atau SD. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Supervisi pendidikan adalah proses bimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dan personalia sekolah lain yang menangani langsung kegiatan belajar siswa. Dengan tujuan utama untuk memperbaiki proses belajar mengajar, memastikan siswa dapat belajar secara efektif dan pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Tujuan supervisi pendidikan adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui perbaikan pengajaran dan pemberian bantuan serta dukungan teknis kepada guru. Secara substansial, tujuannya berpusat pada pengembangan kemampuan profesional guru, meliputi pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan motivasi. Demi tercapainya tujuan pendidikan yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis supervisi pendidikan di sekolah MI atau SD. Yang pertama, supervisi akademis, menekankan pada pengamatan supervisor tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan akademis, di antaranya hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, supervisi administratif, menekankan pengawasan pada aspek administrasi sekolah yang mendukung kelancaran pembelajaran. Fokusnya meliputi pengelolaan dana, kepegawaian, perlengkapan, dan sistem informasi agar kegiatan sekolah berjalan tertib, efisien, dan mendukung peningkatan kinerja kelembagaan. Selanjutnya, supervisi kelembagaan, menebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lingkungan sekolah. Artinya, lebih bertumpu pada citra dan kualitas sekolah. Sekolah dapat dimaklumi bahwa sekolah yang memiliki popularitas akan menjadi lembaga pendidikan yang secara otomatis dapat menarik perhatian masyarakat dalam pemilihan sekolah yang akan dipilih untuk menyekolahkan anaknya. Pembahasan yang keempat adalah supervisi dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah MI atau SD. Peran supervisi dalam peningkatan kualitas belajar mengajar mencakup 7 fungsi esensial, yaitu sebagai kepemimpinan untuk memengaruhi profesionalisme guru, sebagai inspeksi untuk mengumpulkan data permasalahan, sebagai penelitian untuk menguji objektivitas data, sebagai latihan dan bimbingan untuk pembinaan kemampuan, sebagai sumber dan pelayanan informasi dan ide, sebagai koordinasi antar staf dan guru, serta sebagai evaluasi untuk mengukur kebutuhan dan hasil pembinaan guru. Pendidikan yang bermutu tercapai melalui harmonisasi input, proses, dan output yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan motivatif. Kesimpulannya yaitu, supervisi pendidikan adalah proses profesional untuk membimbing, melayani, dan mengawasi guru dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengajaran yang pada akhirnya meningkatkan prestasi siswa dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Supervisi terbagi menjadi akademik atau fokus pembelajaran, administrasi atau fokus manajerial, dan kelembagaan atau fokus citra sekolah. Supervisi adalah instrumen kunci peningkatan mutu pendidikan karena supervisi mengintegrasikan 7 peran penting seperti kepemimpinan, inspeksi, dan evaluasi untuk memastikan harmonisasi input,
proses dan output pendidikan yang keberhasilannya ditopang oleh kemampuan digital guru dan kepemimpinan sekolah yang kuat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.